Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan. Di mana indikator pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama yaitu pengertian dari ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga yaitu masalah ketenaga kerjaan. Yang keempat, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang kelima, sistem upah. Dan yang keenam adalah teori upah. Sebelum membahas mengenai materi ini, coba kalian renungkan apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Apakah yang kalian pikirkan sama dengan teman kalian? Untuk lebih jelasnya, simaklah seluruh uraian dengan seksama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari ketenaga kerjaan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami bahwa ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan tidak menganut batas umur maksimum. Jadi, penduduk yang berusia kerja 18 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi masih digolongkan sebagai tenaga kerja. Setiap negara memberikan batasan yang berbeda-beda untuk rumusan tenaga kerja ini. Yang ketiga yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja adalah golongan penduduk, baik perempuan atau laki-laki pada usia produktif yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Menurut Craig Clyde 2009, yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Nah, maksudnya di sini, kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Di Indonesia sendiri, masalah kesempatan kerja ini dijamin di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penciptaannya kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Coba kalian perhatikan, bapak-bapak atau ibu-ibu pada pagi hari, mereka pergi ke tempat kerjanya masing-masing. Nah, ada yang menjadi pegawai kantor, guru, dokter, insinyur, supir, juru parkir, tukang sapu, dan sebagainya. Mereka semua bekerja dengan semangat karena mereka akan mendapatkan perolehan pendapatan. Pada dasarnya, mereka bekerja dengan menggunakan keterampilan atau keahliannya. Walaupun ada juga jenis pekerjaan yang tidak menuntut keterampilan dan keahlian. Nah, berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, tenaga kerja rohaniah atau non-fisik adalah
tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya, manajer, direktur, dan konsultan. Yang kedua, tenaga kerja jasmania atau disebut juga dengan fisik adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya, pekerja bangunan, sopir angkutan umum, dan penyapu jalanan. Selanjutnya, berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya, dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, ekonom, dan polisi. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Misalnya, tukang masak, supir, pelayan toko, montir, penjahit, dan pelukis. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya di sini, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja. Misalnya, pesuruh, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan tukang sampah. Pembahasan yang ketiga yaitu masalah ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Berikut beberapa masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk ke dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini merupakan inti masalah ketenaga kerjaan. Melemahnya daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri membuat angka pengangguran bertambah. Apalagi tingginya tingkat pengangguran ini semakin diperparah dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran. Yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kesempatan kerja yang ada tidak mampu menyerap angkatan kerja yang ada di Indonesia. Banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat diserap tersebut menyebabkan adanya pengangguran. Hal ini merupakan masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah dan swasta melalui pembukaan bisnis baru agar dapat menampung angkatan kerja yang ada. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut akhirnya tidak bisa memasuki dunia kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja juga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan efisiensi. Dampak berikutnya adalah rendahnya daya saing produk-produk dalam negeri di kancah pasar bebas, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja akan membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan di Indonesia, serta terpusatnya penduduk di Pulau Jawa mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Di Pulau Jawa mengalami kelebihan penduduk atau padat, sementara di luar Pulau Jawa kekurangan penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata ini membuat kemajuan dari berbagai wilayah tidak sama. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka, kesejahteraan dan motivasi kerja akan menurun. Selanjutnya, yaitu kesempatan kerja masih terbatas. Kegiatan ekonomi di berbagai bidang, yaitu di bidang ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa memang menyerap tenaga kerja. Akan tetapi, lapangan pekerjaan yang ada tidak mampu menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang ada.
kesempatan kerja di bidang-bidang tersebut sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satunya, langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Nah, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada bidang pemerintah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan seperti menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau yang disingkat dengan BLK, dan menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Yang kedua yaitu dari pihak swasta atau perusahaan. Bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan, sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu individu. Beberapa langkah diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membekali dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lainnya. Serta yang kedua yaitu menanamkan jiwa kewirausahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem upah. Upah yang berlaku di Indonesia beragam. Ada upah harian, upah mingguan, dan upah gaji atau bulanan. Namun, sistem pembayaran upah tergantung pada kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja, hubungan pemberi kerja dan penerima kerja, serta upah minimum. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah bisa dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Yang kedua yaitu kesempatan pemberi kerja dan penerima kerja. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar-menawar yang rendah dalam kesepakatan tentang upah dan jam kerja yang terkait dengan sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan, ada di antara mereka yang bersedia menerima upah minimum provinsi. Akan tetapi, tentu saja ada kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkah upah yang tinggi pula. Jika memiliki keahlian atau ilmu yang jarang dimiliki oleh orang lain, maka kita bisa menawar dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Yang ketiga yaitu upah minimum. Upah minimum bisa ditetapkan jika pihak pemerintah menetapkan upah paling rendah yang mungkin bisa dibayar kepada seorang pekerja untuk satu jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengontrol para majikan yang memperalat pekerja untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan cara menyeimbangkan antara upah dan hasil produksi. Pembahasan yang terakhir yaitu teori upah. Upah adalah imbalan yang diterima tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan karena sudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Agar dapat lebih memahami mengenai upah dan pembentukan tingkat upah, berikut dikemukakan beberapa teori upah. Yang pertama yaitu teori upah alami. Teori upah alami ini disebut juga dengan teori upah normal. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, upah terdiri atas upah alami dan upah pasar. Upah alami yaitu acuan dasar upah agar pekerja hidup layak atau dasar batas minimum dari upah tenaga kerja yang bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Sedangkan upah pasar adalah upah yang sebenarnya yang diterima pekerja. Jika upah pasar lebih tinggi daripada upah alami, kemakmuran tenaga kerja akan meningkat. Nah, yang kedua yaitu tingkat upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand
yang menurutnya upah yang diterima pekerja merupakan upah minimal sehingga pengusaha meraih laba sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu teori upah etika. Menurut teori ini, upah disesuaikan dengan beban pekerjaan yang dilakukan pekerja. Tindakan pengusaha yang memberikan upah yang hanya cukup memenuhi kebutuhan minimum merupakan sikap yang tidak etis. Di sini, para pengusaha sebaiknya memberikan upah layak kepada pekerja dan keluarganya serta tunjangan keluarga. Yang keempat, yaitu teori upah produktivitas batas kerja. Teori ini disebut juga dengan marginal productivity theory. Teori yang dikemukakan oleh seorang bernama Clark ini menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja terakhir yang dibayar yang disebut pekerja batas atau marginal worker. Itu berarti upah yang diberikan kepada pekerja tidak dapat melebihi tingkat produktivitas batas kerja dari pekerja. Kelima yaitu teori upah diskriminasi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang telah diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tapi sengaja dibedakan atau diskriminasi bagi setiap pekerja. Perbedaan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, dan jenis pekerjaan. Itulah materi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.